warga Gaza direlokasi ke Indonesia. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, ada kabar baik bagi Anda semua yang mendukung negara Palestina dan peduli pada orang Gaza. Bapak Ibu, setelah fase pertukaran antara tawanan Israel yang diculik oleh teroris Hamas dan dibawa ke Gaza selama 15 bulan dan ditukar dengan napi-napi teroris yang ada di dalam penjara-penjara Israel, maka ada tahap berikutnya. Fase berikutnya adalah pembangunan kembali Gaza. Nah, untuk pembangunan kembali Gaza ternyata ada masalah, yakni kemana 2 juta warga Gaza itu akan berada. Karena untuk membangun kembali Gaza, tentu warga Gaza ini harus direlokasi. Karena itu, menurut utusan khusus Presiden Amerika Donald Trump untuk kawasan Timur Tengah yang bernama Steve Witkoff, ada wacana untuk menempatkan 2 juta warga Gaza itu ke relokasi sementara. Nah, kemana relokasi sementaranya? Tidak lain ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu, selama ini negara Indonesia adalah pendukung Palestina. Banyak kelompok-kelompok di masyarakat kita yang sangat peduli pada warga Gaza. Kita bisa lihat demonstrasi-demonstrasi yang mendukung Gaza dengan tagar Save Gaza, Free Gaza dan sebagainya, Free Palestine dan sebagainya. Nah, karena itu dengan adanya usulan ini, dengan adanya wacana ini, tentu Fakta Israel meyakini bahwa orang-orang Indonesia pasti akan sangat antusias menerima warga Gaza datang ke Indonesia. Fakta Israel yakin karena pemerintah kita adalah pendukung utama negara Palestina, tentu juga akan bersedia menerima 2 juta warga Gaza di Indonesia. Pada 16 Januari 2025, Kementerian Luar Negeri Indonesia menulis di media sosialnya adalah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan seterusnya. Nah, di paragraf kedua adalah Indonesia menekankan pentingnya membangun kembali kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA serta pembangunan kembali Gaza. Artinya, pembangunan kembali Gaza ini menjadi prioritas. Karena itu tentu Indonesia akan sangat maklum jika warga Gaza yang 2 juta orang itu butuh relokasi sementara. Apakah 2 juta total akan direlokasi ke Indonesia? Tentu saja ini bukan keputusan akhir Bapak Ibu. Bisa saja ini hanya beberapa orang. Mungkin kalau kita baca beritanya di NBC, ini hanya ditulis beberapa dari mereka, kata Steve Witkoff. Namun bisa saja jumlahnya cukup besar karena terbukti kita pernah menampung pengungsi dari Rohingya misalnya. Dan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa nggak ke Mesir saja yang terdekat dari Gaza? Nah, itu mungkin Mesirnya yang tidak mau menerima. Kenapa? Karena dulu ketika pengungsi dari Gaza ditampung oleh Mesir, Mesir pernah mengalami satu masalah, yakni salah satu menteri dari Mesir tewas dibunuh oleh pengungsi Palestina. Nah, jadi agak resiko bagi Mesir untuk menampung kembali orang-orang dari Gaza. Bagaimana dengan Yordania? Bisa jadi Yordania juga udah kelimpungan dengan orang-orang yang ada di negaranya saat ini. Banyak sekali orang Palestina itu bermukimnya di Yordania. Kenapa? Karena pada tahun 1948 sampai 1967, Yerusalem Timur dan tepi barat atau Yudea dan Samaria itu adalah bagian dari Yordania. Sehingga ketika Israel merebut kembali Yerusalem Timur dan tepi barat atau Yudea dan Samaria tadi,
Maka orang-orang ini memutuskan untuk untuk pindah ke Yordania. Mereka tidak mau berada di negara Israel. Nah, jadi Yordania juga mungkin tidak mau mendapatkan beban tambahan dari pengungsi Palestina dari wilayah Gaza ini. Apakah bisa dikirim ke Arab Saudi atau ke Uni Emirat Arab yang kaya-kaya itu? Ini tentu usulan baik. Fakta Israel tentu sangat setuju jika pengungsi dari Gaza ini dibawa ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi saja. Karena secara kondisi wilayah juga lebih tepat. Bahasanya sama, bahasa Arab, kulturnya sama, dan juga tentu mereka lebih senang karena lebih dekat dengan Gaza. Nah, kalau di Indonesia tentu ada kendala bahasa. Kita nggak bisa bahasa Arab, dan sementara orang Gaza tidak bisa bahasa Indonesia. Ada positifnya juga Bapak Ibu jika orang Gaza dibawa ke Indonesia. Apa positifnya? Mereka bisa dibina oleh organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, atau oleh Al-Zaitun. Mereka bisa diajarkan tentang toleransi, mereka bisa diajarkan pertanian sehingga mereka bisa membangun kembali Gaza. Bapak Ibu, jangan khawatir. Israel tidak akan mengambil kembali Gaza. Kenapa Israel tidak akan mengambil kembali Gaza? Karena apa? Karena Israel berkomitmen untuk membawa semua orang yang ada yang sudah tewas di Gaza untuk keluar dibawa dari Gaza. Mayatnya Oron Saul aja yang sudah 10 tahun ada di Gaza itu dibawa pulang Bapak Ibu. Ingin dimakamkan secara layak di tanah Israel. Dan Israel berkomitmen untuk membawa semua sandera yang tewas untuk dimakamkan di tanah Israel. Merupakan sebuah kehormatan untuk bisa dikuburkan, dimakamkan di tanah perjanjian. Inilah orang Yahudi. Jangan khawatir, jika warga Gaza dibawa ke Indonesia, tidak berarti warga Gaza tidak bisa kembali lagi ke Gaza. Nah, apa pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju jika orang Gaza direlokasi ke Indonesia? Tulis di kolom komentar. Dan Fakta Israel ingin mendengar pendapat yang terbaik. Fakta Israel akan kirim satu kaos Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris.